Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kecanduan pornografi mungkin awam di kepala kita semua kan? Cuma siapa yang menyangka guys kalau hal kayak begini banyak banget berada di sekitar kita. Atau bahkan jangan-jangan kalian sendiri nih yang tanpa disadari sedang kecanduan. Ya faktanya pornografi ini adalah industri miliaran dolar yang menjual fantasi, namun tanpa kita sadari berhasil mencuri realita kita. Makanya gak heran guys, akhirnya banyak tuh yang terjebak di sana dan melakukan siklus yang tidak berujung. Yang intinya cuma untuk kesenangan sesaat doang lah. Hai, gue Andre dari Calon Sarjana dan kali ini kita bakal bahas selengkap-lengkapnya tentang apa yang tubuh dan juga pikiran akan alami setelah berhasil keluar dari kecanduan pornografi kali ini. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Pertama-tama mungkin kita bahas dulu kali ya, berapa sih jumlah yang wajar untuk masturbasi? Nah, jumlah yang wajar dalam melakukan onani atau menonton film porno itu bisa dibilang ya relatif guys dan sangat individual. Gak ada angka standar yang ditetapkan deh. Cuma kalau gue baca-baca dari artikel-artikel yang ada di internet, normalnya ya 2 sampai dengan 3 kali seminggu atau 12 kali selama sebulan. Nah itu kan buat cowok. Kalau cewek itu jumlahnya lebih sedikit lagi guys, yaitu sekitar 8 kali dalam sebulan, yang berarti 2 kali seminggunya. Nah sekarang jadi masalah, kalian berapa kali dalam seminggu nih? Atau berapa kali dalam sehari tuh guys? Kalian jawabnya di dalam hati aja masing-masing ya. Buat yang ngerasa kayaknya gue kecanduan deh, sebenarnya kalian tuh gak sendirian guys. Menurut data, hal ini dialami setidaknya 5-8% orang dewasa, di mana mereka tuh menghabiskan setidaknya 11-12 jam dalam seminggu. Iya seminggu, kalian gak salah denger kok. 12 jam dalam seminggu itu banyak banget loh teman-teman. Anjuran olahraga aja cuma 1 jam doang tuh setiap hari, yang berarti kalau seminggu cuma butuh 7 jam saja. Dan ini berarti hampir 2 kali lipatnya. Kebayang gak kalian bisa ngelakuin apa aja dengan 12 jam seminggu? Baca buku, nyelesain kerjaan di kantor lah, atau bahkan nontonin video calon sarjana yang 10 menit sebanyak 72 kali konten tuh guys. Kebayang kan banyaknya kayak gimana? Nah yang menyedihkannya lagi, karena zaman yang apa-apa tuh serba gampang, tingkat anak-anak terpapar pornografi pun berkontribusi besar teman-teman. Rata-rata usia pertama kali terpapar pornografi itu adalah bocah 11 tahun dengan 93,2% anak laki-laki dan 62,1% perempuan pertama kali melihat pornografi sebelum usia 18 tahun. Padahal kita tahu kan kalau anak-anak dikatakan sudah dewasa itu saat mereka mulai menyentuh usia 18 tahun. Ya lagian kalau kalian nih guys buka situs terlarang ini, mereka memang sudah kasih himbauan sih di awal, apakah kalian sudah berusia 18 tahun ke atas atau belum. Cuma apakah hal itu berguna? Ya tentu tidak dong. Kita cuma tinggal jawab iya doang tuh guys, dan semua aksesnya langsung bisa kebuka. Dan perlu kalian ketahui juga nih, kalau pornografi itu dampaknya negatif banget guys. Mungkin kalian tuh gak bakal sadar, cuma gue kasih tau deh ya, apa saja dampaknya. Pertama, yang gue merasa cukup seram nih adalah kerusakan otak yang serius teman-teman. Hah? Apa hubungannya? Gitu ya kalian mikirnya. Padahal gak main-main loh efeknya. Pertama, otak kita tuh jadi menyusut teman-teman. Seriusan guys, gak bohong gue. Bagian otak yang namanya cortex cingulate jadi lemah. Padahal itu tuh yang mengatur keputusan moral kita, sehingga bisa bikin kita tuh melakukan hal-hal yang gak bener tanpa mikir panjang. Dan otak kita ini bisa juga jadi mengecil kayak otaknya para pecandu alkohol. Terus ujung-ujungnya cuma malah bikin kita tuh gampang cemas, capek terus, dan juga malas ngapa-ngapain dan susah fokus. Nah yang serem nih, kerusakan otaknya bisa permanen loh guys. Bahkan katanya lebih parah dari kerusakan otak gara-gara narkoba. Bagian otak depan yang namanya adalah prefrontal cortex bisa juga rusak. Padahal itu adalah bagian penting yang mengatur emosi, konsentrasi, dan juga kemampuan kita bedain yang baik serta yang buruk. Kemudian kedua adalah gangguan emosi. Saat seseorang sudah kecanduan, mereka juga akan nih gampang depresi, lalu gampang mudah tersinggung, mudah marah, dan juga suasana hatinya bisa berubah-ubah. Terus yang ketiga, biasanya sih guys, orangnya jadi antisosial. Mereka jadi lebih suka sendirian di rumah untuk nunggu momen yang tepat supaya bisa anu-anu itu teman-teman. Nah, kalau udah sampai kayak begini nih, aktivitas sehari-hari jadi terganggu deh. Dimana terjadi penurunan produktivitas kerja kan? Yang ujung-ujungnya apa? Jam tidur jadi keganggu. Yang mana waktu itu bisa dipakai untuk hal yang bermanfaat, jadi nggak ada sama sekali. Dan ya, jadi madesu. Tahu nggak kalian madesu itu apa? Masa depan suram teman-teman. Jadi kalau dibilang kecanduan porno itu bisa mengganggu masa depan, jawabannya udah jelas lah.
Terus kalau kalian yang sudah berpasangan, pasangan suami istri ya maksud gue, hal ini jelas akan bikin seseorang menjauh secara fisik dan juga emosional, atau dengan kata lain menurunkan harga diri pasangan. Udah berkeluarga, tapi kok malah dianggurin dan milih nonton bokep sih bro? Aneh kan? Yang paling parah dan bakalan susah banget buat diobatin ya kalau sampai tuh guys ngalamin disfungsi seksual. Paparan terus-menerus terhadap rangsangan seksual yang ekstrim dalam pornografi bisa nyebabin penurunan respon seksual dalam kehidupan nyata. Nah, kalau udah begini, tinggal tetapin aja deh nasib kalian. Soalnya meskipun bisa diobati, tapi tentu prosesnya nggak bakalan mudah karena butuh latihan, waktu, dan kesabaran yang begitu banyak. Bahkan gak jarang juga nih dalam kasus yang sangat ekstrim, ada yang sampai meninggal dunia. Kalau gue kutip dari Detik, pada tahun 2011 lalu ada seorang anak 16 tahun dari Brasil yang meninggal dunia karena melakukan masturbasi sebanyak 42 kali tanpa henti. Sedihnya orang tuanya tuh kabarnya udah tahu kalau anaknya ini memang kecanduan pornografi dan berniat bahwa anaknya berobat. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat. Jadi kalau dari gue mending stop aja deh teman-teman. Karena banyak banget kok manfaatnya selain tadi itu semua. Soalnya gue lumayan concern nih, karena ya di tahun 2019 lalu, website Hub ini tuh guys bilang kalau ada 115 juta orang yang datang ke website itu setiap hari. Setiap hari. Dan usianya antara 15 sampai dengan 29 tahun. Gila kan? So, sekarang gue kasih tahu ke kalian deh manfaat kalau berhenti nonton konten-konten kayak beginian. Hari pertama nih guys, biasanya sih belum banyak yang berasa ya. Soalnya kita tuh masih semangat-semangatnya buat berhenti dari kecanduan pornografi ini. Di sini kita mulai mengisi kekosongan dengan aktivitas yang kita senengin. Mungkin baca buku, bersih-bersih rumah, atau bahkan memasak. Nah, di hari kedua tanpa film biru, maka muncul nih guys gejala di badan kita. Apalagi buat yang sudah kecanduan banget, pasti berasa kayak ada yang kurang deh. Gejalanya bisa gelisah, susah tidur, susah konsentrasi, dan pengen banget nonton lagi. Kayak yang tadi gue sudah bilang guys, film porno itu bikin otak kita berubah, produksi dopamin juga atau hormon yang bikin senang pun jadi berkurang drastis. Soalnya salah satu kesenangannya yaitu nonton film porno yang mana nggak dilakuin sama sekali. Nah, di hari keempat sampai dengan hari ketujuh, biasanya buat orang-orang yang gak kuat, mereka tuh akan balik lagi nonton ini nih teman-teman. Soalnya di titik ini, mereka tuh gelisah banget dan film porno jadi kayak semacam obat untuk ngobatinnya. Kalau di sini kalian tuh gagal, bakalan susah banget deh buat keluar dari lingkaran setan itu karena semua harus diulang dari nol lagi. Yang mana gelisahnya itu ya bakal muncul terus teman-teman. Jadi emang harus dilawan lah pokoknya. Terus kalau kalian berhasil sampai ke hari 14, nonton film porno ini jadi kayak pengalaman baru lagi teman-teman. Soalnya efeknya di otak tuh sudah agak berkurang. Perubahan pada tubuh pun mulai ada efek positifnya nih guys. Seperti jadi lebih gampang ngerjain tugas-tugas susah, bisa nunda kesenangan kita. Pokoknya udah mulai lepas deh dari jeratan lingkaran setan itu. Jadi kalau kalian nanya nih, butuh waktu berapa lama sih bang buat ngebersihin otak kita supaya bisa balik ke normal lagi? Ya jawaban dari gue sih 2 minggu ya teman-teman. Ya kalau kalian sudah sampai di titik ini dan kalian tuh berhasil nggak nonton sama sekali, kita bakal lompat ke 1 bulan atau 30 hari setelah nggak nonton film biru itu sama sekali ya. Nah setelah 1 bulan, otak tuh sudah mulai jernih guys dan bisa berkonsentrasi. Setelah 3 bulan, bagian otak yang awalnya berubah karena film itu sekarang jadi lebih baik, kayak bagaimana mestinya. Tapi prosesnya nggak gampang ya teman-teman. Butuh waktu segitu lamanya soalnya buat bisa netralin otak kita lagi. Dan gue harus bilang ke kalian nih, kalau ini bukanlah perjalanan yang mudah. So, sebelum terlambat buat kalian yang belum sampai kecanduan, kurang-kurangin lah teman-teman. Jangan kebanyakan atau malah sampai nyusahin kalian sendiri, apalagi sampai ngerusak masa depan kalian. Tapi buat kalian yang sudah kecanduan dan juga emang gak bisa mengatasinya sendiri, coba deh guys buat cari pertolongan secepat mungkin. Gak usah malu teman-teman, karena tujuannya kan buat kesembuhan diri kalian sendiri. Setahu gue juga nih ada beberapa terapi yang bisa kalian coba. Pertama ada terapi kognitif behavioral. Biasanya ada di rumah sakit nih guys yang menyediakan layanan psikoterapi. Nah, terapi ini akan membantu teman-teman dalam mengidentifikasi pikiran negatif dan juga perilaku kecanduan, serta menggantinya tuh dengan pola pikir yang lebih sehat. Kedua, yang paling gua saranin ya adalah konseling ke psikolog aja teman-teman. Ini bisa jadi langkah awal yang baik karena sudah jelas rahasia kalian tuh bakalan terjaga juga teman-teman. Jadi nggak perlu malu deh. Lagian dengan datang ke psikolog, kita jadi bisa mengidentifikasi penyebab kecanduan dan menyusun strategi penanganannya juga.
Kemudian yang ketiga adalah hipnoterapi. Para ahli hipnoterapi dapat ngelakuin pendekatan alam bawah sadar untuk mencari tahu tuh penyebab dan juga cara mengatasi kecanduannya. Dan terakhir guys adalah terapi obat-obatan. Cuma untuk cara yang kali ini kalian tuh harus pergi guys ke dokter. Dan kayaknya kalau sudah sampai di titik ini, memang buat yang kasusnya sudah parah-parah banget deh guys. So, saran dari gue yang paling penting, kalian tuh harus berani buat terbuka dulu sih kalau ada masalah yang sedang kalian hadapi. Karena dengan kalian terbuka, jalannya jadi jauh lebih mudah dan bisa mengambil langkah selanjutnya. Jadi nggak usah malu juga guys, karena kesembuhannya kan buat kalian sendiri juga. Oke teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.